Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi video yang menarik ya teman-teman ya. Untuk video pada hari ini berjudul Ambisi Besar Cina untuk Merebut Taiwan. Kita langsung saja mulai dari pembahasan pada hari ini, dimulai dari part pertama dari video hari ini adalah Taiwan dalam sejarah Cina. Kita akan membicarakan tentang konflik Taiwan dan China, tapi kita akan menarik dulu benang sejarahnya jauh ke belakang ya. Kita mulai dari tahun 1683. Sebelum tahun 1683, Taiwan sebagian besar dikuasai oleh kerajaan Tungning, loyalis dari dinasti Ming yang didirikan oleh Koxinga Zheng Chenggong setelah pengusiran Belanda dari bagian selat Taiwan pada tahun 1661. Pada tahun 1683, Angkatan Laut Qing atau dinasti Qing di bawah pimpinan Xi Lang berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Tungning dalam pertempuran Peng Hu. Setelah kekalahan Tungning, Zheng Keshuang, keturunan dari Koxinga, menyerah kepada Qing Taiwan secara resmi diintegrasikan ke dalam kekuasaan pusat dinasti Qing ya, mulai sekitar tahun 1684, tepatnya di bulan April 1684. Pengelolaan Taiwan oleh Qing pada awalnya sebagai bagian dari provinsi Fujian dengan status prefektur. Migrasi etnis Han, Tionghoa, Hokkien, dan Hakka dari Fujian dan Guangdong meningkat dalam beberapa abad kemudian, terutama di pesisir barat dan dataran rendah. Namun kontrol atas bagian pegunungan dan timur Taiwan masih lemah dan banyak masyarakat adat tetap relatif otonom di wilayah Taiwan. Kemudian kita akan masuk ke tahun 1895 sampai 1945 ya. Dimulai dari kekuasaan Jepang atas Taiwan ya. Pada tahun 1895 setelah kekalahan Qing dalam perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895 melalui perjanjian Shimonoseki, Taiwan dan Kepulauan Penghu Pescadores diserahkan kepada Jepang. Jepang menguasai Taiwan sebagai koloni dari 1895 hingga 1945. Pemerintah kolonial Jepang, Government General of Taiwan, membangun infrastruktur dan sistem administrasi, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan pertanian secara sistematis. Meskipun demikian, pendekatan mereka juga kolonial, eksploitasi sumber daya, pengendalian politik, pembatasan dalam hak-hak lokal, dan kebijakan budaya Jepangisasi. Ada usaha modernisasi di Taiwan di bawah Jepang, pembangunan kereta api, pelabuhan, sekolah, sistem telekomunikasi, sanitasi, pertanian yang ditingkatkan ya. Contohnya seperti penanaman teh, tebu, tanaman ekspor lainnya ya, serta pemanfaatan teknologi pertanian ya. Tetapi juga warga Taiwan mengalami diskriminasi, kontrol budaya, dan kekurangan kebebasan politik. Ada orang Taiwan yang melawan dan menuntut perubahan, meskipun kemampuan untuk pembentukan pemerintah sendiri masih dibatasi ya. Itu adalah periode Taiwan di bawah kekuasaan Jepang tahun 1895 sampai 1945. Kemudian kita akan masuk ke tahun 1945. Perang Dunia II telah berakhir. Jepang menyerah berdasarkan deklarasi seperti Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam tahun 1945. Salah satu klausulnya adalah bahwa Formosa atau Taiwan dan Kepulauan Penghu akan dikembalikan ke Republik Tiongkok atau ROC. Tanggal 25 Oktober 1945, ROC mengambil alih administrasi atas Taiwan dan Penghu dari Jepang, dikenal sebagai retrocession atau kembalinya Taiwan ke pemerintahan ROC atau Republic of China pada tahun 1945. Namun situasinya kembali rumit, infrastruktur telah rusak akibat perang, banyak teknisi dan administrator Jepang ditarik pulang ke Jepang. Jadi ROC harus membangun kembali administrasi, menangani populasi lokal yang telah hidup puluhan tahun di bawah pemerintahan Jepang, yang membuat perbedaan budaya dan bahasa yang sangat signifikan. Selain itu ada insiden ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal Taiwan karena kebijakan-kebijakan baru ROC ya. Ketegangan antar kelompok etnis antara penduduk asli Taiwan dan penduduk pendatang dari daratan Tiongkok juga meningkat ya, serta masalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Satu contoh besar adalah insiden 28 Februari 1947. 28 Februari insiden ya, protes dan kerusuhan yang dibalas secara keras oleh pemerintah ROC atau Republic of China pada waktu itu ya. Itu adalah
pemerintahan Taiwan pada tahun 1945, di mana masih ada beberapa konflik horizontal antara masyarakat ya di sana ya. Kemudian kita masuk tahun 1949, konflik sipil antara Partai Kuomintang KMT dan pemerintah ROC melawan Partai Komunis Tiongkok atau CCP sudah berlangsung sejak 1927. Tetapi setelah kekalahan Jepang dan meskipun ada gencatan senjata sementara atau koalisi Front Bersatu melawan Jepang, pertempuran kembali pecah. Jadi dulu KMT atau Kuomintang dan RO dan CCP itu bersekutu melawan Jepang, walaupun akhirnya terjadi kembali perang saudara ya. Itu sejarah, bagian dari sejarah Cina ya. Tahun 1949 menjadi tahun penentuan. CCP di bawah Mao Zedong berhasil menguasai seluruh daratan Tiongkok, daratan utama, dan mendeklarasikan berdirinya People Republic of China atau PRC pada 1 Oktober 1949. Pemerintah ROC yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek gagal mempertahankan wilayah daratan dan kemudian mundur ke Taiwan. Pemerintah pusat ROC dan banyak pengikutnya, terutama tentara, pejabat, warga sipil, pindah ke Pulau Taiwan, menjadikan Taipei sebagai ibu kota sementara. Sejumlah besar pendatang dari daratan Tiongkok, yang kadang disebut pendatang atau mainlander, ikut pindah ke Taiwan, memperbesar populasi dan mengubah komposisi etnis dan politik di pulau tersebut. Setelah ROC pindah ke Taiwan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang kuat dalam upaya memperkuat kendali, termasuk pemberlakuan darurat atau kuasa darurat perang melawan komunis ya, atau temporary provision. Jadi ROC di bawah Kuomintang di pemerintahan pengasingan di Formosa atau Taiwan masih ingin merebut seluruh Cina ya, terutama di Cina daratan yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina ya. Jadi mereka membuat kebijakan seperti temporary provision dan kebijakan darurat perang untuk melawan komunis. Itu alasannya ya. Serta hukum militer di beberapa tempat. Tata pemerintah, ekonomi, dan masyarakat disesuaikan dengan situasi yang baru ini ya. Kemudian kita sudah membahas berkaitan dengan sedikit panjang tentang sejarah antara pemisahan Cina Komunis dan Cina Republik. Kita akan membuat pembahasan di bagian keduanya ya, atau part kedua dari video ini. Bagaimana reformasi ekonomi membuat PLA lebih diakui daripada ROC. Ini menarik ya teman-teman ya. Pengakuan internasional awalnya itu dipegang oleh ROC atau Republic of China, tapi seiring berjalannya waktu, pengakuan itu malah beralih ke People Republic of China ya, atau PRC yang ada di daratan utama ya, yang di Beijing ya. Ini adalah alasannya ya, saya jelaskan di sini. Setelah 1949, Republic of China pindah ke Taiwan, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok atau People Republic of China diproklamasikan oleh Mao Zedong di Beijing. Awalnya banyak negara barat masih mengakui ROC Taiwan sebagai pemerintah sah Cina. Bahkan kursi Cina di PBB sampai tahun 1971 masih dipegang oleh ROC. Jadi bendera Cina sampai tahun 1971 itu adalah bendera dari Taiwan ya. Biar lebih paham lagi konteks sejarahnya, dan pada waktu itu bendera PRC masih belum diakui ya. Baru setelah 1971 People Republic of China lebih diakui daripada ROC ya, atau Republic of China. Titik baliknya adalah resolusi 2758 Majelis Umum PBB 1971 yang memutuskan bahwa PRC adalah satu-satunya wakil sah Cina di PBB, menggantikan ROC atau Republic of China. Kenapa hal ini terjadi ya? Pertama adalah faktor geopolitik. PRC atau People Republic of China memiliki populasi lebih besar dan wilayah utamanya di daratan dianggap lebih representatif. Perubahan sikap Amerika pada tahun 1970-an demi menghadapi Uni Soviet, Amerika Serikat mendekati PRC, dikenal sebagai pingpong diplomasi dalam kunjungan Nixon tahun 1972. Ini adalah bagian dari geopolitik Amerika Serikat juga, di mana mereka ingin lebih mengakui People Republic of China, yaitu komunis di daratan utama Tiongkok ya, dan membuat peralihan, di mana hal ini menjadi peralihan yang satu sejarah, di mana PRC yang dikuasai oleh komunis menjadi perwakilan sah Cina menggantikan ROC yang dikuasai oleh Kuomintang ya. Ini sebagai gambaran yang lebih jelas. Mayoritas dunia beralih mengakui PRC sebagai China untuk akses ekonomi dan politik. Ini juga menjadi alasan lainnya ya, karena
kerjasama ekonomi lebih besar dan lebih menguntungkan dengan People Republic of China di bawah Partai Komunis pada waktu itu ya. Akibatnya ROC hanya diakui oleh segelintir negara. Hingga sekarang hanya ada sekitar 12-13 negara saja yang mengakui ROC ya. Ini data per tahun 2025. Sedangkan negara-negara lainnya sudah beralih mengklaim bahwa Cina yang sah adalah PRC ya, People Republic of China di bawah Partai Komunis ya, terutama Indonesia juga. Indonesia juga mengakui One China Policy ya, di mana China yang dipegang oleh Partai Komunis itu dianggap sebagai representasi utama dari Cina untuk saat ini. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang alur perubahan kenapa Cina bisa sangat cepat kenaikan ekonominya ya. Kita akan membahas sedikit saja berkaitan dengan Deng Xiaoping sebagai bapak perubahan Cina. Kenapa dia sangat berkuasa? Deng berhasil membangun konsensus di partai pasca Mao. Dia mengendalikan Komisi Militer Pusat, CMC, dan memberi pengaruh besar atas PLA. Karismanya membuat dia disebut sebagai arsitek of modern China. Deng Xiaoping naik sebagai pemimpin de facto setelah kematian Mao Zedong 1976 dan jatuhnya kelompok 4 atau Gang of Four. Posisi resminya tidak selalu kepala negara atau sekjen partai, tapi ia jadi pemimpin tertinggi atau paramount leader karena pengaruhnya di Partai Komunis, militer, dan bahkan birokrasi. Reformasi Deng tahun 1978 atau Ge Kaifang, reformasi dan keterbukaan inilah yang membuat Cina bisa semaju sekarang ya. Ekonomi, di bagian ekonomi, Cina memperkenalkan pasar terbatas dalam sosialisme, dikenal dengan sosialisme dengan karakteristik Cina. Kemudian di pertanian, sistem tanggung jawab rumah tangga atau household responsibility system menggantikan kolektivitasisasi. Kemudian ketiga, zona ekonomi khusus atau special economic zone diperlakukan di beberapa kota ya, terutama di kota Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan sebagainya, membuka pintu investasi asing yang lebih besar ke Cina. Kemudian ada modernisasi 4 bidang, terutama pertanian, industri, sains dan teknologi, serta militer. Efek dari reformasi Deng Xiaoping ini sangat terlihat ya. Reformasi ekonomi Deng Xiaoping sejak 1978 membuat Tiongkok tumbuh menjadi kekuatan ekonomi besar dengan membuka pasar, menarik investasi asing, dan mengembangkan industri manufaktur serta teknologi. Keberhasilan ini meningkatkan legitimasi politik Beijing di mata dunia dan memperkuat klaim One China Policy. Sehingga mayoritas negara dan PBB beralih mengakui Republik Rakyat Tiongkok atau PLA sebagai kekuatan militernya dibandingkan dengan ROC atau Republic of China yang berpusat di Taiwan. Dengan kekuatan ekonomi dan diplomasi yang tumbuh pesat, Beijing mampu menekan negara lain agar tidak mengakui Taiwan. Sementara PLA mendapat legitimasi internasional sebagai angkatan bersenjata resmi Tiongkok. Ini datanya saya ambil dari beberapa ya, termasuk dari Britannica.com, dan kemudian ada juga saya dapatkan dari artikel lainnya ya. Kemudian saya akan masuk ke bagian ketiga atau part ketiga dari video ini yang menjadi bagian terakhir ya. Kenapa Cina ingin merebut Taiwan? Part ketiga. Ketegangan Amerika dan China terkait One China Policy. Jadi sebelumnya saya kan sudah membahas berkaitan dengan Cina dan Amerika itu sudah berdamai tahun 1972 dan di bawah pemerintahan Nixon, Amerika Serikat mengakui One China Policy. Tapi di era pemerintahan sekarang, Amerika terkenal melakukan beberapa kebijakan yang terkesan itu malah membuat Cina marah ya, apalagi berkaitan dengan penjualan senjata atau hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Di sini saya akan jelaskan berkaitan dengan ketegangan Amerika dan China terkait One China Policy. One China Policy ya, di sini saya akan lebih jelaskan ya. Amerika Serikat sejak 1979 secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai pemerintah resmi daratan Tiongkok, tetapi tidak mengakui secara resmi klaim kedaulatan PRC atas Taiwan. Jadi ini sebagai catatan utama ya, catatan merah. Amerika sudah resmi mengakui Partai Republik Rakyat Tiongkok atau di Komunis Cina sebagai penguasa sah dari China sejak 1979, tetapi tidak mengakui secara resmi klaim kedaulatan People Republic of China atas Taiwan.
Itu artinya Amerika Serikat memiliki kebijakan yang disebut One China Policy yang bersifat agak samar. Amerika Serikat menghormati klaim PRC tetapi mendukung solusi damai dan menyediakan dukungan pertahanan untuk Taiwan. PRC, People Republic of China, di sisi lain meyakini One China Principle yang menyebut bahwa cuma ada satu China. Taiwan bagian dari China dan pemerintah PRC atau People Republic of China adalah satu-satunya pemerintah yang sah. Puncaknya itu terjadi pada tahun 2022 kemarin, kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022 itu dianggap China sebagai provokasi politik dan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan mereka. Respon China meliputi latihan militer di sekitar Selat Taiwan dan pengumuman kesiagaan tinggi. Pengecaman diplomatik, pernyataan bahwa kunjungan tersebut merusak dasar politik Amerika Serikat dan Tiongkok dan melanggar komitmen Amerika Serikat terkait dengan One China Policy. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang rumit yang masih digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Ini memang membuat pemerintah PRC atau People Republic of China atau RRT ini sangat marah dengan Amerika Serikat berkait dengan kebijakannya yang kadang masih memihak dengan Taiwan atau Republic of China. China sering menyebut bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan melanggar One China Principle dan menjadi garis merah. Di sini ada beberapa senjata yang dijual Amerika Serikat ke Taiwan. Yang pertama adalah sistem pertahanan udara NASAM ditambah dengan 3 radar sistem pertahanan udara ya. NASAM itu adalah singkatan dari National Advanced Surface to Air Missile System atau NASAM. Sistem radarnya meliputi AN/TPS 77 dan AN/TPS 78. Harganya sekitar 2 miliar US dollar dengan rincian sebagai berikut ya. Sistem peluncur untuk NASAM-nya seharga 1,16 miliar US dollar ya. Kemudian 828 juta US dollar untuk radarnya. Disetujui pada Oktober 2024. Sistem ini diuji di medan perang Ukraina sebelumnya. Jadi sistem pertahanan NASAM ini sistem pertahanan udara yang sudah sangat teruji ya, terutama di konflik Rusia-Ukraina. Hal ini membuat China marah. Kemudian Amerika juga menjual beberapa spare part dan radar untuk F-16. Bagian pengganti seperti spare part dan dukungan untuk jet tempur seperti F-16 serta radar tipe Active Electronic Scan Array atau AESA sekitar 385 juta US dollar untuk menjaga kesiapan armada F-16 Taiwan. Jadi sebelum ada penjualan spare part dan radar ke F-16 ini, sebelumnya Amerika Serikat juga sudah menjual beberapa pesawat F-16 di masa lalu ya. Dan mereka ingin membuat Taiwan tetap mengoperasikan pesawat-pesawat tersebut. Kemudian ada drone dan loitering munition, 291 unit Altius 600M UAV atau drone. Kemudian ada 720 Switchblade loitering munition. Dan peralatan pendukungnya sekitar 360 juta US dollar disetujui tahun Juni 2024. Bertujuan memperkuat kemampuan deteksi atau serangan cepat terhadap ancaman di sekitar selat. Kemudian Amerika Serikat juga menjual beberapa sistem artileri modern ya, artileri roket ya. Salah satunya adalah HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Peluncur HIMARS serta sistem roket munisi jarak jauhnya dikirimkan ke Taiwan. Taiwan sudah menerima sebagiannya. Nilainya tidak disebutkan persis dalam laporan test fire. Total, Amerika Serikat mengirimkan 29 unit sistem HIMARS. Salah satunya diuji pengoperasiannya bisa menjangkau Fujian atau daratan Cina seberang laut Taiwan. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa alasan kuat Cina ingin merebut reunifikasi Taiwan ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya bila ada teman-teman yang agak bingung ya. Saya menggunakan People Republic of China itu merujuk ke PLA dan ROC itu merujuk Republic of China itu merujuk ke Cina yang ada di Taiwan ya. Lebih mudahnya saya memanggilnya RRT dan Taiwan saja ya. Oke ya, lebih mudah saja ya. Maaf ya bila ada yang kurang paham tadi ya. Yang pertama ini saya akan lanjutkan berkaitan dengan alasan kuat Cina ingin merebut Taiwan ya. Kedaulatan dan legitimasi sejarah. Cina memandang Taiwan sebagai bagian yang belum selesai dari reunifikasi sejak Perang Saudara antara ROC melawan CCP. Taiwan dianggap sebagai provinsi yang separatis. Reunifikasi adalah bagian dari narasi nasionalisme dan legitimasi Partai Komunis Tiongkok. Kemudian keamanan dan strategi militer. Taiwan memiliki posisi geografis strategis. Menguasai Taiwan berarti mengontrol Laut Cina Timur atau Laut Cina Selatan dan memperkuat zona pertahanan pesisir Tiongkok. Serta Selat Taiwan penting sebagai jalur laut dan udara.
Cina khawatir jika Taiwan memperkuat pertahanan atau menjalin aliansi militer bisa menghalangi akses atau mengancam keamanan pesisirnya. Kemudian ketiga, pencegahan kemerdekaan Taiwan. Beijing melihat gerakan politik atau retorika kemerdekaan sebagai ancaman langsung. Salah satu prioritasnya adalah mencegah Taiwan secara resmi memisahkan diri atau bergabung sebagai entitas internasional yang diakui merdeka. Jadi People Republic of China atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, itu sangat melarang Taiwan itu mendapat pengakuan internasional. Saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kemudian pengaruh internasional dan kredibilitas pemerintah. Reunifikasi Taiwan adalah simbol kekuatan dan legitimasi politik dan integrasi nasional bagi partai berkuasa di Cina ya, CCP, China Communist Party. Kegagalan dalam mengklaim kembali Taiwan dianggap sebagai kelemahan di mata domestik dan internasional. Kemudian yang bagian terakhir adalah teknologi dan ekonomi. Taiwan adalah pusat manufaktur semikonduktor tingkat tinggi, terutama melalui TSMC ya. Industri teknologi dengan rantai pasokan global yang sangat penting. Mengendalikan Taiwan berarti keuntungan teknologi, akses ke produk chip canggih, dan pengaruh ekonomi yang lebih besar. Berikutnya adalah fakta tentang TSMC dan kendali semikonduktor ya. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, adalah dari pabrik yang memproduksi chip berdasarkan desain pihak lain terbesar di dunia untuk chip canggih, terutama mode yang kecil berukuran sekitar 7 nanometer, 5 nanometer, 3 nanometer, dan mulai persiapan ke chip yang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu berukuran 2 nanometer. TSMC menguasai pasar besar dalam foundry untuk chip node canggih. Misalnya, ia memegang sekitar 61% pasar foundry secara global dan pangsa yang lebih tinggi pada node yang sangat maju di bawah 7 nanometer ya. TSMC juga memiliki kontrol signifikan terhadap sistem litografi EUV, Extreme Ultraviolet, alat mahal dan kompleks yang dibutuhkan untuk membuat chip generasi terbaru. Antara tahun 2020 sampai 2023, pasar instalasi sistem EUV global oleh TSMC naik dari 50% ke 56%. Karena posisi dominan teknologinya secara global, TSMC menjadi choke point. Jika ada gangguan di Taiwan, produksi chip canggih di seluruh dunia bisa terdampak, termasuk produk konsumen, AI, otomotif, dan elektronik tinggi. Amerika Serikat dan negara lain telah memperketat kontrol ekspor atau ekspor kontrol terhadap teknologi terkait chip untuk menghambat kemampuan Cina dalam memproduksi chip militer dan AI canggih, termasuk alat produksi chip, software, dan komponen yang diperlukan. Jadi itu saja untuk video pada hari ini. Nantikan video berikutnya ya. Saya Saiful dari DBS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton saya sampai akhir video ini. Jangan lupa tinggalkan tombol like. Sekian dan undur diri.